Yang pertama adalah penggunaan APD. Penggunaan APD jelas kalau untuk Rukti ini kita menggunakan level 3, masih ditambah dengan celemek atau apron plastik. Sebisa mungkin apron plastik ini yang berlengan panjang. Bila tidak ada ya tidak apa-apa menggunakan apron plastik yang tidak lengan panjang. Itu tambahan. Kemudian juga levelnya untuk handscoon itu 3 lapis. Yang lapis ketiga adalah handscoon yang steril ataupun handscoon untuk off-scene. Tapi yang jelas bahwa ketika kita merukti jenazah yang harus diperhatikan pertama kali wajibnya adalah keselamatan dari perukti sendiri. Karena kita melayani tetapi juga kita harus memperhatikan itu. Proses keselamatan itu harus diperhatikan dari awal hingga akhir nanti ketika masuk ke stasiun dekon kemudian pelepasan APD itu juga tetap harus diperhatikan. Disiplin di situ. Bukan, tim Rukti berbeda dengan tim pemakaman. Tim Rukti harus punya tanggung jawab sendiri, pemakaman sendiri. Karena APD-nya, pertama APD-nya berbeda. Yang kedua, pelepasan APD tetap harus melalui proses dekontaminasi. Minimal 4 orang. 1 perukti utama, 2 asisten perukti, dan 1 orang dekontaminator. Oke, jadi untuk rukti jenazah, untuk jenazah infeksius, untuk tata caranya adalah dengan menggunakan rukti kering. Yang pertama kita lakukan adalah mendekontaminasi ruangan dulu. Setelah itu baru melakukan rukti atau perawatan. Perawatan jenazah di sini tidak dilakukan dengan pemandian, tetapi dilakukan dengan kalau menurut Fatwa nomor 18 dari MUI tahun 2020 itu adalah apabila ahli mengizinkan untuk tidak menggunakan mandi, berarti tidak mandi dan tidak usah membuka baju, tapi mentayamumi. Mentayamumi itu kita siapkan dengan tayamum, jadi sebelum itu kita harus melihat ada najis atau tidak. Kalau ada najis, maka dibersihkan najisnya, dibuang, dimasukkan dalam sampah infeksius. Dimasukkan dalam kantong infeksius yang nanti akan dibawa untuk dihilangkan, diinfektan. Kemudian juga setelah itu, setelah najis selesai juga menutup bila ada luka luar pada pasien. Kita tutup dulu dengan menggunakan hipafis atau apapun, monggo. Setelah itu baru untuk jenazah apabila itu satu jenis dengan yang merukti kelaminnya, maka itu dilakukan tayamum sebelum kafan. Jadi ditayamumi, setelah itu baru masuk di plastik pertama. Setelah plastik pertama kita ada proses pengkafanan. Nah, apabila jenis kelamin dari perukti dengan jenazah berbeda, maka pentayamuman dilakukan setelah yang jenazah tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu kemudian masuk ke plastik kedua. Setelah plastik kedua dirapatkan, kemudian masuk ke kantong jenazah baru masuk peti, dimiringkan. Peti ditutup, bila sebisa mungkin disiler atau ditutup rapat. Setelah itu pemulasaran selesai.